1, 2, 3, action. Halo BC Malang, selamat datang kembali di podcast Pelipur Lara. Bumper dulu guys. Perkenalan dulu lah. Saya kembali lagi, nggak bosan-bosan. Saya Afan dan co-host saya Putri. Dan hari ini kita ada Kedatangan tamu spesial. Salah satu dan ada salah dua Sri Kandi Bea Cukai Malang, karena tema kita hari ini adalah tentang Kartini. Ya, kita hari ini main apa? Kartini. Kartinian. Sebelumnya gimana Mbak Yeni, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Mbak Yeni mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Oh, kenalan dulu ya. Iya. Gitu kan. Nama saya itu Yeni. Nama lengkapnya itu Yeni Febriati. Nah, biasa dipanggil Yeni. Sekarang Mbak Yeni bertugas di mana di Bea Cukai Malang? Saat ini saya ditugaskannya itu di unit PKC 1. Tugasnya itu ya seperti melakukan monep gitu. Terus sebelumnya kan sempat kumandah gitu kan. Dan itu lumayan lama gitu. Jadi udah biasa di lapangan dan baru mulai balik kantor lagi ini jalan 2 bulanan lah gitu, belum lama gitu. Kumandah ya. Ya ini nih ya, mungkin yang di highlight ya. Biasanya kan teman-teman yang cowok-cowok yang pria-pria ini yang biasanya kumandah dan ditugaskan di lapangan. Soalnya biasanya kalau ibu-ibu ya cewek, apalagi ibu kayak kita ini Mbak yang udah punya anak, biasanya langsungnya kan ketika ditempatkan di kantor. Mbak Yeni gimana? Tiba-tiba saya harus ditempatkan di luar kantor gitu, tantangan terus pengalaman apa gitu Mbak, bisa cerita mungkin? Sebetulnya itu mau laki-laki atau perempuan itu sebenarnya sama aja sih gitu. Mau dimanapun tempatnya ditugaskan itu sebetulnya ya sama gitu kan. Bagaimana kita menyikapi dan menjalankannya sebetulnya seperti itu. Dan selain itu juga sebelum di Bea Cukai Malang ini juga dulu sempat di pelabuhan di Priok itu juga sempat di lapangan. Jadi begitu masuk di Bea Cukai Malang, kemudian dapat tugas untuk komandah di lapangan, ya it's okay, nggak ada masalah. Di Priok itu saya 6 tahunan kalau nggak salah. Nah, 6 tahun selalu di... Enggak. Kalau di lapangannya itu 1,5 tahun kalau nggak salah itu. Jadi gators. Enggak, di Hanggar juga, tapi TPP, tempat penimbunan pabean. Terus perbedaannya nih Mbak, ketika di Priok itu Mbak Yeni melakukan apa, ketika kumandah-kumandah di sini ngapain aja? Mbak Yeni pernah kumandah kayaknya lebih dari satu tempat ya? Kayaknya ada pernah di MMEA, pernah di pabrik PLB, yang pos lalu Bea, yang kantor pos di Malang. Jadi saya melanjutkan Mas Afan ini sebetulnya di pos. Mas Afan masuk PLI, saya masuk PKC 1, kemudian ditugaskan komandah di pos itu, tapi enggak lama sih, cuma 6 bulan kalau enggak salah waktu itu. Nah, setelah itu kan tutup. Nah, kemudian lanjut pindah komandah lagi di MMEA, di pabrik MMEA. Nah, di situ yang lumayan lama, sampai 1,5 tahun. Setelah itu lanjut, yang ketiga itu di kawasan Berikat. Ya. Untuk penugasan di MMEA ini Mbak, ini ngapain ya? Ini kan MMEA itu minuman mengandung etil alkohol ya. Jadi mungkin pengawasan yang dilakukan Bea Cukai di sana itu bentuknya seperti apa? Atau pelayanan yang kita lakukan kayak apa gitu Mbak? Pengawasannya itu ya keluar masuknya etil alkohol sebagai bahan baku untuk MMEA itu. Jadi mereka gitu Mbak, ketika ada tangki datang. Ya, begitu gitu. Nanti ada mobil tangki datang, kita buka segelnya, bahkan kadang itu kan sekali-kali lah ngecek, manjat ke atas lah, kan ada tangganya gitu ya, sekali-kali aja. Hanya memastikan, tapi nggak sampai atas banget ya, kayak ngintip lah gitu. Berarti melakukan pembukaan segel di truk tangkinya itu ya Mbak? Enggak sih, ya maksudnya yang buka ya pemeriksaannya. Saya cuma memastikan ada nggak sih segelnya itu di atas gitu. Kalau untuk membuka kan memang mesti naik sampai di atas gitu kan. Kalau saya kan hanya ngintip aja, ada nggak sih segelnya? Oh ada ya. Memastikan benar-benar segel. Dulu 3
3 Satu pegawai. pabrik, 3 pegawai. Tapi dia membawahi Dua. 2 pabrik MMEA. Saya 2 pabrik MMEA, jadi pemeriksaannya ada 2, kepala hanggarnya itu 1. Gitu. Dan Mbak Iya ini sebagai kepala hanggar mengawasi 2 pabrik ini. Ya, Gitu. jadi ya mobile saya ke sana ke sini gitu loh. Iya. Ke pabrik 1, ke pabrik satunya Jam lagi. kerjanya gimana Mbak? Ini penasaran saya. Jam kerjanya ya ngikutin jam kerja pabrik tersebut. Nggak Kalau sama misalkan- kayak jam kantor berarti ya? Enggak sama. Wow. Gitu. Jadi mengikuti Setiap hari kegiatan di atau sana. Iya, Sana Sabtu Minggu libur. kadang bisa masuk. Kalau misalkan ada Pemasukan. pemuatan, ada pengeluaran atau pemasukan. Ya kalau di sana ada kegiatan, kami ini masuk juga gitu kan untuk melakukan pengawasan sama pelayanan di sana. Nah, Gimana awal mulanya Mbak Iya ini memutuskan untuk bekerja dan jadi wanita karir? Terus, nah itu kan berarti sebelum menikah ya Mbak ya? Betul. Terus setelah menikah ini gimana terus deal-dealannya sama suami gitu? Oh, Apakah ada, gimana aku kerja nih, aku apakah aku jadi boleh BCP lanjut nih, atau kerjanya gini. gini-gini? Jadi sebelum ketemu suami dulu juga udah sempat bekerja sebelum di Bea Cukai itu sempat kerja swasta juga. Gitu kan. Jadi ya sudah terbiasa juga ya untuk bekerja, untuk mandiri itu sudah terbiasa juga. Nah setelah menikah suami itu mendukung, terus enggak apa-apa kalau memang melanjutkan sebagai wanita karir nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi dari keluarga ya enggak ada masalah sih sebetulnya. Ya tinggal kita bagaimana untuk memanage waktu itu aja sih sebetulnya. Boleh masuk ke manage waktu. Waktu. Nah, kita di sana baru tahu tuh Sabtu Minggu pun bahkan Masuk. harus standby. Ya, Gimana Mbak? Masa sebelum berangkat kerja pun seperti apa ke anak-anak? Umurnya berapa? Maaf. 2. 2. Ya, Umur paling gede? Kelas paling berapa? gede itu kelas 4 SD. Terus gimana Mbak cara ngatur waktunya nih? Aku juga ibu ya, ketika Nah, anak 2 terus bangun pagi dulu pas di hanggar jarak dari rumah ke hanggar kan jauh banget Ya, ya. kalau ke MMEA itu jauh. berapa kilo Mbak? Atau berapa menit 16 biasanya? kilo kalau tidak salah. Itu kalau pagi ya 1 jam. Paling cepat itu 50 menit. Kalau nggak 5 macet. menit. Ya. Itu ngantar anak sekolah dulu. Ya, kan saya tinggalnya di Pakis nih, Ya. di rumah dinasnya Kanwil BC Jatim 2. Ya. Nah, ke pabrik MMEA itu kan pasti melewati tengah kota. Kan Melintas kabupaten, kota. kemudian Kota tujuannya Malang. ke kabupaten lagi, otomatis kan melintasi tengah kota ya, kota Malangnya. Jadi itu butuh waktu minimal 50 menit. Itu pun kalau tidak macet. 50 Bahkan menit bisa minimal. ya bisa 1,5 jam. Ya rata-rata sih 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit gitu. Jadi kalau saya memanage waktunya ya bangunnya lebih awal. Jam 4 pagi itu sudah bangun gitu. Jam 4 pagi itu sudah bangun untuk langsung kalau ada memasak. Saya bangun kalau pas ada bola aja. Paling telat itu jam 4 pagi sudah bangun mestinya gitu. Kalau nanti lebih wah bisa ketataran semua lah gitu, telat semua gitu kan. Dari bangun jam 4 pagi langsung masak subuhan, menyiapkan Masak sendiri. iya, menyiapkan bekal Anak-anak. anak-anak, bekalnya suami juga, bekalnya keponakan. Nah, kebetulan keponakan saya ini ada juga tinggal sama saya. Oh. Ada 3 loh, bukan cuma 1. Ponakannya 3 Mbak. 3. Putranya Mbak Yeni sendiri 2. 2. Total Terus suami, 5. berarti perbekalan duniawinya 6. Banyak, Aduh, iya. aku malu mengeluh ya. Enggak sih, tapi kalau yang ponakan paling gede sih dia nggak bawa bekal. Paling dia makan sarapan di rumah. Ya kadang bawa bekal. Tapi kalau yang ponakan kedua ini yang SMA pasti bawa bekal sama kayak anak-anak saya, sama kayak suami. Jadi langsung menyiapkan 5 bekal ya Mbak? Ya minimal 3. Oh minimal 3. Cuma 3. Kalau yang gede-gede ya dia bisa ngambil sendiri. Yang penting udah disiapkan Bapaknya gitu. makanannya. Ya setelah itu bekal semua udah siap. Saya lanjut bangunin anak-anak saya. Nah yang paling kecil itu kan masih butuh dimandikan. Nah jadi saya mandiin dulu. Setelah selesai gantian saya mandi, nyiapin siap-siap saya untuk bekerja. Nah nanti anak saya yang paling kecil itu kan ke sekolahnya kan bareng sama saya. Jadi sekalian nanti ngantar sekolah sekalian saya kerja gitu. Jadi bangun jam 4 pagi, start keluar dari rumah jam 6:30. 6:30. Paling telat itu. 6:30 paling telat. Ya. Iya, terus ngantar anak dulu. Kalau 6:30 itu naik motor.
Tapi kalau bawa mobil itu jam 6:20 paling telat. Soalnya kan ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam setengah 8. Bahkan yang ponakan saya itu masuknya setengah 7. Ini ngantar semuanya, Mbak? Bagi-bagi tugas. Oh, bagi-bagi tugas. Gitu. Ini sama siapa ini? Iya, gitu. Lihat ini siapa yang masuknya pagi ya sekalian nanti ngantar. Iya, gitu. Lah manajemennya ya. Iya, jadi setiap pagi itu ya dalam jangka waktu 2 jam. Soalnya jam 6 itu harus sudah mandi gitu kan. gitu Ya, udah mandi. Dalam 2 jam itu menyiapkan semuanya. Jadi saya waktuin dalam memasak itu maksimal sejam gitu. Mandi 15 menit. Nyiapin bekalnya 15 menit gitu. Iya sih, Jadi iya sambil sih. melihat waktu. Benar. Terus Aku ya juga Mbak, maksudnya saya kan tadi tipikal orang yang diwaktuin gitu. Iya. Ternyata kan pasti ada satu hal yang meleset atau Iya. bikin telat. Iya. drama anak. Ada, ya ada. Pas layoutnya. masuk masak ternyata gasnya habis, Masya Iya. Allah. Ada sih, ada sih. saat Belum itu. selesai. Jadi kalau gitu kan berangkatnya jadi telat. Jadi kadang ya anak saya telat deh masuk sekolahnya. Soalnya kan masuknya jam 7 pagi ya. Kalau saya kan jam setengah 8, anak saya yang kecil juga setengah 8. Itu waktunya kan sama ya gitu. Kalau yang jam 7 ini ya kan jam 6:15, jam 6:20 itu udah mesti sudah jalan gitu kan. Lebih dari situ udah telat. Jadi imbasnya ke anak saya gitu sih. Untuk ini telat gitu. Betul. Jadi ya memang harus on time ya semuanya ya. Gitu. Mbak Putri gimana manajemen waktunya? Ya ada. Kalau pagi itu rasanya kayak maraton ya Mbak ya. Ya. Kalau aku merasa ya bangun pagi gitu ya. Kalau aku masih 4:30 sih Mbak ya bangun. Bangun 4:30, sholat subuh, bangunin anak-anak, sholat subuh, terus habis itu ke dapur, masak, nyiapin bekal, udah kayak maraton. Begitu nyampe di kantor ketika alhamdulillah udah nyampe gitu ya? kantor gitu. Oh. Ketika udah nyampe kantor. Nggak pengen nyobain hanggar Mbak? Nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa sih nyobain, boleh. Nggak apa-apa kok. Kayaknya seru gitu ya Mbak. Iya. Tapi ya kita coba. Kenapa ada tapinya? Kayak gitu aku mikirnya jauh nggak ya dari rumahku ya kayak gitu ya Mbak ya perjalanannya 50 ya paling menit kalau ya. di hanggar itu ya waktu juga ya. Karena kan jam kerjanya itu kan memang mengikuti jam kerja si pabrik tersebut. Iya. Nah, cuman kan kadang tuh kendala itu ada aja gitu loh. Entah itu masalah internal dari perusahaannya gitu. Kadang juga ada kendala di sistem gitu sehingga membuat kita itu menunggu sampai itu selesai. Jadinya pulang itu bisa sampai malam-malam. Paling Bisa malam pulang jam berapa Mbak? 9:30. Start dari Start sana. dari sana Ya, 9:30. 9:30. Apakah itu Itu terus sampai udah di rumah terus dipanggil lagi 9:30? Enggak, masih Standby. lanjut Terus, mulai pagi sampai selesai itu. Ya enggak pulang. Ya, Apa, Mbak, cuman selain cuman yang kalau tadi? di hanggar kan kita kan bukan saya aja ya, kan Nah, ada temennya tim, ya ada gitu, tim. ada tim kan, tim kecil gitu kan. Misalkan sama si pemeriksaannya gitu ya. Jadi saya atur waktunya itu, misalkan ini selalu malam pulangnya ganti-gantian. gantian Gitu. ha. Ya, baik dulu waktu saya masih di MMEA maupun di KB. Bisa diprediksi berarti Mbak sebenarnya ya. Bisa. Kayaknya bulan-bulan ini atau tanggal-tanggal ini bakalan sering pulang malam jadi harian gitu. Kadang nggak bisa Kadang nggak prediksi. bisa. Iya, nggak bisa. Berarti nggak benar-benar tentu. yang sukarela dari teman-teman dan Ya, kebijakan kepala hanggarnya ya. Oh berarti kalau kita periksa fisik Hmm? sebelum staffing itu kan siang kalau pemeriksaannya itu. Ini Jadi yang paling diperiksa MMEA-nya Mbak atau apa? kenapa? Yang diperiksa EA-nya. Semua MMEA atau yang di kawasan berikat kan sama aja kan. Begitu mau dimuat, waktu mau Diperiksa. staffing itu kan dilakukan pemeriksaan dulu di gudang. Sebelum di loading. Ya, Gitu sebelum ada di loading apa itu kan kita cek dulu. Nah, di situ. Nah, biasanya juga siapnya itu kan siang. Nah, jadi untuk mengantisipasi waktu supaya jangan sampai malam-malam, ya kami sih mintanya dimajuin waktunya gitu. Toh kami ini jam 8 aja udah sampai gitu. Kalau bisa ya lebih pagi Lebih supaya pagi nanti pulangnya itu nggak Nggak kemalaman. Gitu. Kan sama-sama si karyawan pabriknya pun kan jadi pulangnya bisa lebih cepat. Gitu. Iya benar. Jadi Win-win solution. ya Biar sama-sama enak. sama-sama enak lah gitu. Tantangannya yang paling berat menurut Mbak Yeni selama ini bertugas di Priuk, di sini di hanggar-hanggar itu yang paling berat yang seperti apa Mbak? Misalnya yaitu kalau ada masalah internal perusahaan,
kan itu kita menunggu, sambil menunggu itu kan kami melakukan diskusi nih, gitu kan. Nah, dengan melakukan diskusi itu dan sampai dengan kami menemukan solusinya, itu kan butuh waktu juga, dan itu bisa sampai malam juga, bahkan bisa lanjut ke besoknya, atau pas lagi ada masalah lain nih, misalkan lagi ngecek finish good-nya atau barangnya itu jadi tidak sesuai gitu. Nah, akhirnya kan mengulang lagi. Iya. Nah, mengulang lagi mulai awal. Nah, itu kan butuh waktu juga. Yang lama kan, kita ngecek lagi, ngecek lagi gitu kan. Kenapa kok ini tidak sesuai gitu. Padahal itu kan kadang itu hanya masalah sepele sebetulnya sih gitu kan. Tapi itu menyebabkan urusannya jadi panjang gitu. Semuanya lebih ke tantangan sih. Cuma kalau di pos lalu bea itu tantangannya beda lagi. Gimana, ya enggak? Ada pengalaman nggak Mbak? Pengalaman unik seru ini gitu? beda pengalaman Mbak. Kan kalau di sana kan ketemunya kan sama masyarakat umum ya. Pengguna jasanya kan macam-macam nih ya. Ada yang pekerja lah, ada yang pedagang ya kan. Ada mahasiswa, kadang dosennya, belum PMI-PMI-nya, ya enggak? Alasan kayak gitu, Mbak. Ya enggak? Gitu. Enggak yang ngurusin misal orang itu aja. Sama kayak kan dulu pengalaman di Ngurah Rai yang di bandara. Iya. Setiap hari itu ketemu banyak orang gitu. Sekalian habis periksa tuh saya ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Kamu kerjanya apa, di sini ngapain, nanti kayak seru gitu, Mbak. Iya. Tapi kalau ini perbandingan di Malang ya, Pak, kan pengguna jasanya ya itu aja kayak gitu. Jadi ya udah ngobrol habis itu ya udah karena sudah sering ketemu ya. Dan mungkin latar belakang mungkin pabrikan kan ya gitu-gitu aja ya. Kalau di pos lalu bea kan pos lalu bea kayak di ya, bandara latar gitu. belakangnya kan beragam banget. Nah itulah. Jadi bagaimana kita kayak dituntut ya untuk melayani dengan cepat. Tidak ada komplain ya enggak gitu kan. Iya kan? Sehingga memberikan kepuasan layanan kepada si pengguna jasa tersebut. Gitu kan. Pas di kantor pos Mbak, kira-kira ada ini nggak kejadian seru atau gimana yang seru banget atau sampai bikin kita emosi gitu? Ada sih pasti. Gimana Mbak, bisa cerita? Kenapa nih? Kenapa saling berpandang-pandangan? Karena aku jadi kenapa ini? Padahal saya singkat loh di sana loh. Iya, gitu Mbak. kan. Saya juga hitungannya singkat itu. Saya kan baru pindah ke Malang itu kan 2021 awal, Januari lah. Iya. Maret itu saya ditarik ke PLI, Maret atau April itu. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun ya. Sama juga kayaknya nggak sempet sih, cuman Iya. Sama bulan apa Mbak? Bulan 10, bulan Oktober 2021. Pas pandemi. Oh 2021. Nah, iya. tantangannya itu waktu di pos itu, ya waktu pandemi itu. Iya. Sedangkan barang pos itu kan Terus nggak ada datang. yang lockdown ya waktu itu kan, ya jalan terus kan datang mulu kan. Nah kebetulan dulu kan kita itu ada 4 pegawai ya yang ditugaskan di sana. Yang 2 ini udah kena gitu kan. COVID ya. Tinggal 2 biji ini udah pegawai ini kan gitu. 2 pegawai itu termasuk Mbak Yeni juga. Ya gitu kan. Tinggal 2 pegawai. Nah gimana ini? Ngaturnya. Iya ngatur waktunya. Sedangkan dulu itu masih ada, kalau di kantor kan ada WFH nih. Nah, jadi di sana ya nggak ada WFH gitu kan. Sempet sih diputus kayak di remote gitu loh ya gitu. Tapi kalau mau melihat fisik barangnya bagaimana kan ya nggak bisa kan gitu. Apalagi suka nakal-nakal pemberitahuan barang yang tidak sesuai. Ya waktu itu sempet sih gitu. Ya udah coba di remote bagaimana gitu. Nah tapi saya sampaikan kalau misalkan mau lihat fisik bagaimana, udah enggak apa-apa nanti saya masuk aja misalkan gitu. Ya walaupun nanti nggak full day, tapi pada saat saya memutus saya ada gitu. Ada dan bisa benar-benar bertanggung jawab. Ya gitu. Dan paling juga kalau ada ya komplain ini ya terkait ini penetapan pajak gitu ya. Kayak lagi viral ini ya, gitu ya. Bisa nih masuk nih barang kiriman kan? Ada. Sebenarnya itu dari dulu ada kayak gitu. Cuman ya karena semakin kesini kan ada TikTok, ada media sosial. Sudah banyak yang mengedukasi juga kan ya. Tapi kan masyarakat taunya ketika mereka tuh taunya yang booming-booming aja ya. Iya. Pengakuan dari satu pihak, klarifikasinya nggak diperhatikan, ya udah boomingnya. Iya. Jadi bahas barang kiriman kita. Boleh. Jam 2 live. Oke, sekarang kita berawal dari hanggar
ke kantor. Bridging-nya apa ya? Bridging Sekarang kan nanyain. Mbak Yeni bertugas Iya. di kantor ya. Iya. Saya tanya dulu deh, sebenarnya nanti ada itunya, tapi saya mau tanya dulu Mbak. Kan berapa bulan Mbak di kantor? Ya, Yang PKC bulan 1 ya? Februari, Maret, April, 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan di kantor, sama selama ini di hanggar, enak mana Mbak? Sebetulnya sama aja sih. Sama aja. Sama aja sih. Dimanapun tugas itu sebetulnya ya sama aja sih. Tergantung kita bagaimana menjalankannya. Diplomatis sekali beda ya. Iya. Udah dewasa. Fungsional. Udah Tidak dewasa. apa-apa. Iya. Tidak apa-apa gitu ya. Masih anak-anak. Gimana pendapatnya Mbak Yeni tentang peran karyawati ya, peran pegawai wanita di kantor BC Malang ini Mbak? Selama ini yang sudah Mbak Yeni rasakan. Ya ketika kumandang kan paling kesini Mbak Ya Yeni itu- sesekali aja. gitu Mbak kan. Yeni itu satu-satunya perempuan di hanggar. Ada juga. Waktu ini Waktu sebelum itu ya waktu itu cuma kan, sama. Cuma saat ini ya tetap satu doang. tetap ya? satu saat ini, tapi bukan saya Iya. gitu kan. Udah ada yang lain gitu. Nah, apakah tugas di Wajar bea nggak? cukai eh, bisa dilakukan laki-laki aja atau perempuan Ya. juga bisa gitu? di hanggar Perempuan itu juga bisa. seharusnya bisa. Kan, Bisa. ya, Mbak? Seharusnya Seperti bisa. itu. Bisa. Kalau menurut Mbak Yeni nih, peran kita sebagai pegawai perempuan karyawati dalam menghidupkan kantor ini kayak gimana? Menurut Mbak Yeni, apakah peran-peran kita ini kurang, bisa ditambah atau ya udahlah segini aja cukup kok? Kayaknya emang cewek wajarnya di kantor. Oh. Gitu. Nah itu mungkin ngiri nggak sih Mbak di hanggar kok banyak cowoknya, nah kayak gitu sih. Ya bisa sih, soalnya kadang-kadang ada orang-orang yang memang nggak suka kerja di belakang meja gitu ya. Suka di lapangan Pengennya, gitu ya. sukanya di lapangan, ketemu sama orang dan emang ada kayak gitu. Jadi kalau di kantor dia jadinya aduh aku kok di kantor ngerjain tugas administrasi, itu menurutnya membosankan. Tapi ada juga yang ya memang di situ gitu. Jadi pengennya kalau mungkin kayak Mbak Yeni memang cocok di lapangan karena suka Passion dan gitu ya. passionnya iya, dan kemarin spoilernya adalah Mbak Yeni ini mandiri banget gitu loh. Iya. Jadi ya itu apakah itu bisa berlaku pada saya atau teman-teman cewek yang lain gitu. Mbak Yeni itu mandiri banget di hanggar, bisa kayak gini sampai malam pun nggak masalah. Terus berangkat dari rumah yang jauh juga nggak masalah kayak gitu. Dan itu kan nggak semua cewek bisa gitu Mbak. Mungkin bisa juga pesen lah buat pegawai-pegawai cewek, gimana biar bisa kayak saya. Yes. Gitu. Sebetulnya sih ya untuk ditambahkan ya bisa aja gitu kan. Untuk komposisi saat ini ya hanya ada satu gitu kan. Misalkan mau ditambahkan juga enggak Bisa. apa-apa ya bisa aja Bisa. gitu. Berarti sebenarnya pekerjaannya masih memungkinkan Dan untuk iya, dilakukan dan gitu ya. balik lagi ya gimana memanage waktunya aja gitu. Karena kita kan perempuan ya, bekerja di lapangan. Betul. Ya enggak, kecuali kalau di kantor jam kerjanya sudah pasti, pulang juga udah pasti gitu ya. Kalau di sana ya gimana kita menyiasatinya dengan memanage waktu dan dibikin enjoy aja sih sebetulnya. Jangan itu dianggap sebagai beban, tapi itu adalah tugas yang diamanahkan ke kita gitu ya. Untuk dijalankan sebaik-baiknya gitu. Karena kan dimanapun tempat kita bekerja itu sebetulnya kan ya sama aja ya. Apalagi udah ada PUG ya saat ini ya. Pengurus utamaan gender itu ya. Oke, siap perintahan. Ya, dan Mantra. di BC Malang ini kan sudah menjalankan juga itu sebetulnya. Contohnya dengan apa ya, yang ditugaskan ke lapangan, misalkan buka segel Iya. atau yang lain, itu kan tidak melihat jenis kelaminnya apa, ya kan? Apalagi saat ini pegawai wanita di Malang ini kan banyak. Ya. Jadi sangat memungkinkan apabila nanti suatu saat akan ditugaskan untuk komandah. Sangat mungkin lah. Sangat mungkin. Oke. Ya. Jadi intinya adalah manajemen waktu, manajemen hati, bagaimanapun, kerja dimanapun, tetap melaksanakan tugas dengan baik gitu ya Mbak. Siap Mbak Putri. Siap. Gitu. Siap, Dan- Komandan. Dan paling ya pesan saya sih kepada ini ya seluruh pegawai perempuan di Bea Cukai ini dalam menjalankan perannya baik sebagai ASN, ibu rumah tangga atau peran lainnya dalam waktu yang sama. Jangan takut apabila suatu saat ditempatkan di manapun gitu ya, karena itu akan menjadi sebuah pengalaman
dan menambah pengetahuan juga. Gitu. Jadi perkuat ini ya, kompetensi dan keahlian dalam bidang apapun yang sekiranya bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, lingkungan kerja, bagi negara dan bangsa lah gitu. Satu lagi nih. Satu lagi. Jadi tingkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja demi tercapainya pelayanan publik yang prima. Pak Jawes. Kapan tuh Bang ngapalinnya, Bang? Oh iya. Keren sekali. Zaki, Kayaknya menyampaikan unek-unek ya. Diedit kan, di freeze terus sampingnya ada tulisan-tulisan. Quotes. Kayaknya menyampaikan ini ya. Unek-unek lo kesah. Inspiratif sekali Sri Kandi kita hari ini. Mbak Putri, quotes berikutnya? Nggak ada. Quotes berikutnya adalah kita main tebak. Oke, iya. Kita sudah ada di sesi penghujung. Kita ada games, Mbak. Oh gitu. Tebak cepat. Apa ya? Kita belum menentukan nama nih. Silakan yang tahu apa? Yang mau usul nama segmen kita. Jadi tiap episode kita ada menanyakan 2 pilihan jawaban. Nanti dijawab dengan cepat. A atau B? A. Oh. Ayo Mbak. Oke. Pemanasan ya Mbak. Ini Mbak contohnya. Gimana Mbak? Contoh. Ini udah mulai ketawa-ketawa. Bubur diaduk atau enggak? Langsung kebayang nih. Iya. Oke. Bubur diaduk apa enggak, Mbak? Nah, kayak gitu Mbak pertanyaan. Bubur diaduk atau enggak? Bubur diaduk atau enggak? Iya. Ya apa? Iya diaduk. Iya diaduk. Ini apa nih diaduk? Iya diaduk. Nah, kayak gitu ya Mbak ya. Oh iya gitu. Next. Dian Sastro Luna Maya. Kok gak ada pilihan yang lain ya gitu kan? Langsung Mbak. Dian Sastro. Raisa Mahalini. Raisa, sama? dikasih atau Mbak? Oh iya, Raisa atau Mahalini? Kira nama lengkapnya itu. Maaf ya salah. Mahalini. Mahalini sama Iki dong. Kumandah atau di kantor? Waduh. Untuk saat ini di kantor. Pabean atau cukai? Cukai lah. Kalau nggak cukai nanti saya dipindah ke Pabean. Kan enak Mbak di bandara bisa. Teknis atau supporting? Teknis. Teknis. Ya. Badan mau tarik PLI ini Mbak abis ini Mbak. Balik lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Kan udah mantan. Kehilangan 2 orang. Oh, udah mantan. Iya. Kehilangan 2 orang. Kan mantan nggak mungkin kembali. Yeah. Gitu ya. Kalau mantan gitu. Samapta 6 bulan atau remote area 2 tahun? Waduh, sama apa aja lah 6 6 bulan. nggak apa-apa. Tapi 6 bulan ya? Iya. Sebulan aja lah. Baru kali ini tamunya bisa nego. Iya. Udah habis. Terima kasih Mbak Yeni sudah Sama-sama. datang, sudah mampir menjawab pertanyaan yang gizi-gizi gitu. Bisa Mbak Putri diringkas podcast kita hari ini? Tugas co-host berat ya Kakak. Jadi kalau menurut Mbak Yeni tadi, bagaimana cara menjadi seorang Kartini di masa kini ya? Gitu. Kartini masa kini yang pokoknya Mbak Yeni di kantor terkenal mandiri, keren, khususnya di Bea Cukai. Khususnya di Bea Cukai. Yaitu yang pertama manajemen waktu dengan baik. Dan yang kedua adalah kayaknya ini masuk ke integritas ya, siap melakukan tugas apapun dimanapun di kantor, di mana aja hatiku senang. Jadi tingkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja demi tercapainya pelayanan yang prima. Ya mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih buat rekan ABC Malang. Sampai jumpa lagi. Dadah.